Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para ikhwan kaum muslimin dan juga pemirsa Surau TV di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Dan tak lupa pemirsa Radio Dakwah Madila FM, ini yang sempat terlupakan ini ya, yang mendengar di mana saja. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang tauhid ya. Dan ini adalah ilmu yang paling agung, yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang kehilangan ilmu ini ya, tidak ada padanya tauhid, maka dia telah merugi dunia dan akhirat. Maka sungguh nikmat Allah yang sangat besar kepada seorang hamba adalah diutusnya para rasul, dan terutama adalah rasul terakhir ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam, mereka pun diutus adalah untuk menegakkan tauhid ya. Baik, dalam suasana hujan ini tentu hendaknya kita memperbanyak doa, karena ini adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Dan jangan lupa untuk mendoakan kebaikan bagi diri kita dan orang-orang dekat kita, dan mendoakan agar Allah segera mengangkat wabah ini ya, angkat wabah ini dari kita agar kehidupan kita kembali normal dan lebih baik daripada sebelumnya hendaknya. Baik. Pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis Ali bin Abi Thalib ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah wa la'ana Allah man la'ana walidayhi wa la'ana Allah man awa muhdithan wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard ya. Baik, artinya apa? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, menyampaikan sebuah hadis kepada aku. Apa yang beliau sampaikan itu arba' kalimat, 4 kata. Maksudnya 4 kalimat kalau bahasa kitanya, kalau bahasa 4 kata ya, 4 kalimat maksudnya ya. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu ya. Dan ini yang paling penting pada bab ini, yang berkaitan dengan bab kita, bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Yang ketiga, wa la'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat dosa. Akan dijelaskan lebih nanti. Menerjemahkan ini agak susah kalau bahasa Indonesia.
karena kandungan maknanya jadi terbatas. Nanti kan kita jelaskan insyaallah. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ya. Baik. La'anallah, Allah melaknat, itu maksudnya apa? Laknat dari Allah itu, al-la'natu minallah at-tardu min wal ib'ad. Ya. Kalau laknat itu dari Allah artinya orang itu diusir dan dijauhkan. Ya, dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah melaknat seseorang, melaknat satu kaum, artinya Allah mengusir, menjauhkan kaum tersebut dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa minal makhluqin, kalau laknat itu dari makhluk yang melaknat, itu artinya as-sabbu wad du'a. Kalau makhluk yang melaknat pelaku-pelaku dosa, itu artinya makhluk itu mencela pelakunya dan mendoakan kecelakaan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, mendoakan agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Itu maksudnya. Ya. Dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, baik itu berhala-berhala atau wali-wali atau orang saleh, ya, baik itu jin ataupun yang lain-lainnya. Yang penting selain Allah, semua selain Allah masuk. Mau saleh, mau wali apa saja, ya. Mau sakti mandraguna, mau sakti tak berguna juga sama, ya. Batu, pohon, gunung, mata air, bintang-bintang, bulan, matahari, malaikat, para nabi, para rasul, semua mereka adalah selain Allah. Jadi tidak peduli statusnya apa, selain Allah itu masuk semuanya dalam larangan ini. Mereka yang menyembelih untuk selain Allah semuanya masuk dalam laknat ini. La'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya? Al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alau. Maksud dengan kedua orang tua adalah bapaknya, ibunya, atau yang tinggi ke atasnya, kakeknya, neneknya, itu masuk orang tua namanya. Ya. Kakek kita dari bapak, kakek dari ibu, kakek dari nenek dari bapak, nenek dari ibu, masuk itu. Melaknat kedua orang tua, baik melaknat orang tua langsung atau melaknat orang tua kita, itu masuk melaknat orang tua. Ya. Nah, baik. Sawa'un bashara la'nahuma aw tasabbaba fihi bi an yal'ana waliday shakhsin fayarudda 'alaihi bil mithli. Apa maksudnya? Sama saja dia yang langsung melaknat kedua orang tuanya, dia melaknat kedua orang tuanya. Terbayang enggak ada anak melaknat kedua orang tuanya, mencaci, mendoakan keburukan? Alhamdulillah. Tapi saya pernah mendengar langsung dengan telinga saya. Dan saya berharap tak pernah mendengar lagi secara langsung, karena sangat menyakitkan. Di Jawa waktu itu. Tak terbayangkan rasanya ada anak berani melaknat kedua orang tuanya. Ya. Atau ya, dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat. Bagaimana itu? Dengan cara dia melaknat orang tua orang lain, lalu orang itu membalasnya dengan melaknat orang tuanya. Maka pada hakikatnya
orang yang pertama melaknat tadilah yang melaknat orang tuanya sendiri. Coba antum perhatikan, si A, si B, ya. Si A melaknat orang tua si B, mencaci orang tua si B. Maka si B membalas mencaci orang tua si A. Nah, ini sebenarnya si A lah yang mencaci orang tuanya sendiri. Coba perhatikan ya. Maka tak boleh kita main-main, karena ini dosa besar. Kenapa? Karena Allah melaknat pelakunya. Maka permainan anak-anak sekolah dulu, ambil sendal, wayah deh, saya berani bijak dulu. Itu berarti merendahkan orang tuanya sendiri, bahkan sekelas dengan sendal. Ini enggak boleh diajarkan. Kalau ada yang guru di sini, ini wajib mengingatkan anak-anak sekolah seperti ini. Jadi bukan permainan lucu-lucu, ya. Ya. Jadi menyebabkan orang lain melaknat bapaknya atau ibunya sendiri, berarti dialah yang melaknat ibu bapaknya sendiri. Ini perlu dipahami. Baik. Kemudian awa itu ay dhamma wa hama. Itu artinya melindungi. Dhamma wa hama itu artinya sama, melindungi. Merangkul. Orang yang melindungi seseorang, dia akan merapatkan dia ke dirinya, merangkulnya agar mendekat, agar bisa dia lindungi. Hama dia lindungi agar tidak ada yang membahayakannya, dia pagari. Muhdithan bi kasri dali al-jan. Muhdithan bi kasri dal, dalnya kasrah. Muhdith bukan muhdath, ya. Muhdithan artinya al-jani. Al-jani apa? Pelaku dosa. Misalnya pencuri, dia tahu orang mencuri, ya, dikejar orang, dilindungi orang, atau dicari polisi, dicari aparat berwenang, dia jaga, dia lindungi, jangan sampai ketahuan. Nah, ini contohnya, ya. Wa bi fathiha, boleh juga muhdatsan, muhditsan atau muhdatsan. Nah, artinya wa huwal amrul mubtada'u fid din, yaitu perkara bid'ah yang dibuat dalam agama. Kalau muhditsan itu pelaku dosa, bisa juga maknanya pelaku bid'ah. Kalau dibaca muhdatsan itu artinya perkara bid'ah yang dibuat dalam agama. Lalu apa maksud melindungi bid'ah? Artinya ridha dengannya, ridha dengan bid'ah yang dibuat, atau bahkan membelanya. Kalau ridha saja termasuk dalam laknat, apalagi membela suatu perkara yang merupakan bid'ah dalam agama. Kita bicara bid'ah dalam agama, ya. Adapun masalah dunia itu bebas, selagi dia bermanfaat, tidak merusak, berguna, maka boleh digunakan. Nanti jangan protes, Ustaz, ini jelas bid'ah ini. Ya, ini dunia. Ya, HP bid'ah, ya, kopi Ustaz bid'ah, ya, ini dunia, ya. Masjid juga nih ada kipas bid'ah, ini dunia, ya. Jadi bid'ah yang dilarang itu adalah bid'ah dalam agama. Ya. Baik. Ghayyara manar al-ardi, merubah menara tanah. Menara itu tonggak katok. Kalau masjid menaranya biasanya tinggi, satu yang tinggi. Nah, patok tanah itu kan dia tinggi dari tanah sebagai tanda, ya. Pancang atau patok atau ya apalah namanya, ya. Manarul ardi hiyal marasimul lati tufarriqu baina milkika wa milki jarika. Ya, patok tanah atau pancang tanah itu adalah tanda yang membedakan antara milik engkau dan milik tetanggamu.
Kalau bahasa awaknya kan sepadan ya. Nah, sepadan itu tetangga sebelah tanah awak. Baik. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Merubah patok tanah itu dilakukan dengan memajukan patoknya atau memundurkannya. Nah, kan biasanya merubah patok tanah itu dipindahan. Kok kamar kemungkinan kok kami geser. Dan ini tidak mesti patok. Menggeser pematang sawah pun sama maksudnya. Kan tidak ada pancongnya, kancangnya, patoknya enggak ada. Tapi pematangnya dikikis yang dipunyanya, kemudian tanahnya ditempelkan pematang sebelah. Ada yang dalam 1 tahun saja 30 cm bergeser sawah. Hebat kan? Sejengkal tanah saja yang diambil secara zalim di dunia ini, nanti pelakunya akan dihukum di akhirat dengan dicekikkan, dihimpitkan di lehernya itu dari 7 lapis bumi. Apalagi lebih dari sejengkal. Nah, ini peringatan kepada kita dan juga pemirsa surau TV dan radio lain yang mendengar bahwa ini perkara yang sangat banyak di tengah masyarakat kita. Bahwa pematang sawah itu, kalau pemilik sawah sebelah itu bisa dikibulin, nah itu pematangnya makin bergeser ke sana, sawah orang semakin sempit, sawah dia makin luas. Apalagi pemilik sawah sebelah ada di rantau yang mengerjakan orang lain. Ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global hadis ini, yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya akan 4 dosa besar. 4 dosa. Agar apa? Agar mereka tidak terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu fayukhbiru anna Allah taala yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah Ta'ala akan menjauhkan dari rahmatnya orang yang melakukan salah satu dari 4 perkara ini. Coba perhatikan, satu saja dari 4 perkara ini dilaknat. Bagaimana kalau keempat-empatnya? Maka laknat di atas laknat. Dengan disampaikannya ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya agar umatnya takut kena laknat lalu meninggalkan perbuatan ini atau tidak melakukannya. Berusaha senantiasa menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan seperti ini. Ya. Apa 4 perkara tersebut? Beliau juga jelaskan. Yang pertama, al-ula, at-taqarrubu bi-dzabhi ila ghairillah. Bertaqarrub, mendekatkan diri dengan sembelihan kepada selain Allah. Dan seorang yang mendekatkan diri, dia biasanya ingin dilindungi dari keburukan, tidak ingin dijahati. Makanya ada orang menyembelih untuk jin, penunggu tempat, ya, agar apa? Negosiasi katanya, agar jinnya enggak mengganggu. Padahal ini adalah kesyirikan. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan, agar manusia terjerumus dalam kesyirikan. Baik. Kemudian, li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairillah, ila ghairi mustahiqqiha. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sembelihan itu adalah perbuatan yang dilaknat karena dia adalah syirik. Karena perbuatan ini sarfun lil ibadati, memalingkan ibadah kepada selain pemiliknya. Siapa yang berhak mendapatkan ibadah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa pemilik ibadah?
Hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Rasul kah, malaikat kah, para wali, para orang saleh, para syuhada, para salihin, para siddiqin, para muttaqin, mereka semua makhluk tidak berhak diibadahi. Tidak berhak untuk disembah. Nah, kurang jelas. Sudah jelas. Oh, insyaallah. Ya. Jadi menyembelih untuk selain Allah itu artinya memalingkan sembelihan yang merupakan hak Allah semata kepada selain Allah. Berarti telah beribadah kepada selain Allah. Kamu tak tahu dia menyembah atau apa itu Ustaz? Tak tahu sujud-sujud. Tapi ada menyembelih untuknya, ya, sembelihan itu adalah ibadah. Menyembelih untuk selain Allah berarti telah beribadah kepada selain Allah. Baik, yang kedua, as-saniyatu. Bismillah, kita coba dulu. Masya Allah. Ya. As-saniyatu, yang lagi. Dari tadi kurang jelas. Jelas ya. Antum bilang aja kalau belum jelas, biar tak sia-sia karena waktu yang berlalu tidak akan kembali. As-saniyatu, yang kedua. Perkara kedua yang diingatkan oleh Nabi SAW agar umatnya menjauhinya karena orang yang melakukannya diancam dengan laknat Allah. Maka beliau mengabarkan agar kita menjauhi. Karena kalau melakukan dapat laknat, kalau tidak selamat. Ya. Yang kedua, man da'a ala walidayhi bil la'nati aw sabbahuma. Orang, ya, siapa yang mendoakan laknat atas orang tua. Kalau bahasa kitanya ini, bahasa Indonesianya laknat itu mengutuk, sumpah serapah. Ya. Sampai ada anak yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Orang baik tak membunuh, subhanallah. Jasa orang tua saja masa anda kecil itu tidak akan bisa dibalas dengan dunia sisi. Ya, tidak akan bisa, tidak akan pernah. Bagaimana mungkin kemudian anak ini justru mengatakan orang tuanya tak berguna? Ya. Dan ini PR kita, PR dakwah ini juga, karena anak seperti ini sangat banyak sekali. Siapa yang mendoakan laknat atas orang tuanya atau mencaci atau menghina, mencela keduanya, atau tasabbaba fi dzalika, atau dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat, menjadi sebab orang tuanya dicaci. Bagaimana caranya? Bi ayyasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsi. Dengan cara dia mencaci, dan muncul dari dia, keluar dari dirinya perbuatan yang mencaci, menghina kemuliaan orang tua orang lain. Fayaruddu alaihi, lalu orang lain yang dicela orang tuanya tadi membalas mencela orang tua orang yang pertama tadi. Fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bil mithli, lalu orang itu membalasnya dengan mencaci pula kedua orang tuanya. Ini termasuk masa mungkin kita dulu atau sebagian teman kita waktu di sekolah, kalau sudah mulai pegang-pegang menyebut mandean, ya kan? Nah, itu yang pertama dialah yang sebenarnya mencaci ibunya. Dan alangkah besarnya dosa mencaci ibu kandung. Ya. Ini bukan main-main. Terlihat remeh mungkin bagi sebagian orang, sebagian anak muda, padahal dia telah melaknat dan mencaci kedua orang tua sendiri. Walhamdulillah. Baik, yang ketiga, as-salisatu, yang ketiga, man hama janiyan mustahiqan lil hadd syar'i
famana'ahu min ayyuqama alaihi al-hadd. Barang siapa, ini yang ketiga yang dilaknat, siapa yang melindungi pelaku dosa yang berhak ditimpakan had. Had ini hukuman syar'i, seperti orang yang mencuri dan dia memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, lalu dilindungi oleh seorang dengan kekuasaannya, dengan keberaniannya, atau dengan menyembunyikannya, atau dengan memalsukan atau menghilangkan bukti-bukti, dengan mendatangkan saksi palsu, apa saja, penting dia berusaha melindungi. Yang melindungi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi famana'ahu, lalu dia melindunginya dengan dari apa? Dari ditimpakan atau ditegakkan hukuman atasnya. Yang seharusnya dia dapat hukuman, lalu dengan perlindungan orang ini akhirnya dia bisa dihindarkan dari hukuman, padahal dia terbukti dan berhak dihukum. Ini tentu berkaitan dengan perkara yang telah diangkat kepada pengadilan. Ya. Yang menegakkan hukum di sini siapa? Pemimpin. Hukum Islam itu, antum jangan salah paham. Kisos, potong tangan, rajam, ya, dan yang lain-lainnya itu ditegakkan oleh pemimpin, bukan oleh rakyat. Maka tidak boleh dalam Islam itu kalau antum menangkap maling lalu langsung dimain hakim sendiri, itu haram. Bukan hak kita. Yang diperintahkan menegakkan hukum itu adalah penguasa, pemimpin. Apalagi sampai membakar, kan banyak kasusnya itu. Ketahuan maling ampli lalu disiram bensin, dibakar. Ini kan kekejaman, bukan bagian dari Islam. Penegakan hukum itu ada prosedurnya, ada pula yang berwenang menegakkan. Ya. Baik. Auradiya bi bid'atin fid dini wa aqarraha, atau dia ridha dengan sebuah bid'ah dalam agama dan mengakuinya, maka dia termasuk melindungi bid'ah. Ya. Dan dia dilaknat. Dia dilaknat. Walaupun mungkin dia tidak melakukan, tapi dia ridha dengan bid'ah tersebut, maka dia telah melindungi bid'ah tersebut, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang keempat yang dilaknat, man tasarrafa fi marasimil ardi allati tafrizul huquqa faqaddamaha aw akhkharaha an makaniha, yaitu orang yang melakukan tindakan berkaitan dengan patok-patok tanah yang memisahkan antara hak si fulan dengan si fulan yang lain, lalu dia rubah dengan menggeser, memajukannya dari posisinya sehingga tanah dia bertambah luas, dan otomatis tanah orang mundur patoknya dan berkuranglah tanah orang tersebut. Kan begitu kan? Banyak. Patoknya kadang-kadang datang ke rondong. Nah, digeser saja kanan, datang ke rondong agak ke dalam. Lama-lama tambah lawih saja tanah. Kadang-kadang ini jangan yang di ujung tu, baru tarik lurus sehingga tambah luas. Banyak sekali cara sekarang ini. Termasuk sawah tadi ya. Pematangnya semakin berkurang. Sawah orang, sawah sebelah semakin sempit. Ini termasuk perbuatan dosa besar dan dilaknat pelakunya oleh Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah, diusir dia dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala.
fayansha'u 'an dzalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman. Akibat perbuatan dia menggeser patok tanah tadi, maka muncullah perbuatan mengambil sebagian tanah orang lain secara zalim. Mengambil sebagian tanah orang lain secara zalim. Termasuk dengan membangun pagar dengan tetangga. Ya. Misalnya garis dengan tetangga lurus, sudah jelas. Tapi dia bangun pagar, dinding ke arah dia itu pas di garis. Dinding tetangga masuk sedikit. Kalau temboknya masanya 15 cm, dia bukan di asnya. Garis di sini, dia bangun di sini 10 cm. Bertambah nggak tanah dia? Bertambah. Maka harus ridho. Kalau enggak, harus di tengah misalnya, di as. Sama dengan bangunan-bangunan ruko. Ruko itu kan dindingnya satu dengan sebelah itu. Itu biasanya di as di tengahnya. Nah, kalau ada orang yang kemudian menggeser ini, dia makin kan tonggaknya di tengah, tonggak misalnya 40. Dia bangun, dia geser dinding itu ke pinggir tonggak orang semua, sehingga lebih luas punya dia. Ini termasuk perbuatan yang sama. Dan antum lihat lagi bagaimana akal-akalan manusia berusaha mengibuli Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Allah tidak lalaikan perbuatan dosa hamba. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian menyangka, jangan engkau menyangka bahwa Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya menunda azab mereka sampai datang hari mata-mata itu melotot tak berkedip ketakutan. Mata mereka yang melakukan dosa itu ketakutan hari kiamat nanti, sampai orang saking takutnya tak bisa berkedip. Ya, baik, kita lanjutkan. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab kita ini, bab sembelihan untuk selain Allah. Anna fihi dalilan ala ghilaz tahrim al-dhabh li ghayri Allah, haitsu inna fa'ilahu awwal man yastahiqu la'natullah. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil tentang betapa beratnya atau betapa diharamkannya sembelihan untuk selain Allah. Betapa besarnya pengharaman pengharaman perbuatan menyembelih untuk selain Allah. Yang mana pelakunya, orang yang menyembelih untuk selain Allah, adalah orang yang pertama mendapatkan laknat dalam hadis ini. Lihat, hadis ini dimulai dengan 4 orang yang dilaknat. Yang pertama dilaknat siapa? Yang menyembelih untuk selain Allah. Man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ma yustafadu min al-hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Ada 6 faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, al-ula, al-faedatul ula, anna al-dhabha li ghairi Allah muharram shadid at-tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kaba'ir. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah diharamkan dengan sangat-sangat keras diharamkan. Syadidut tahrim. Ya. Bukan main-main. Bukan perkara kecil. Wa syirkun, dan termasuk dan merupakan kesyirikan fi muqaddimatil kaba'ir.
ya, di barisan depan dosa-dosa besar. Maksudnya penghulu dosa-dosa besar. Ya. Karena syirik adalah dosa besar paling besar. Di antara syirik yang merupakan dosa paling besar adalah menyembelih untuk selain Allah. Al-thaniyah, yang kedua, an-nadhabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdahu. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, maka harus diberikan hanya kepada Allah semata. Harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tak boleh diberikan kepada selain Rasul, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh bahkan kita menyembelih untuk Rasulullah, tak boleh. Tak boleh. Karena Rasulullah SAW adalah makhluk. Beliau hanyalah diutus oleh Allah justru untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya. Al-thalithatu, yang ketiga, tahrimu la'nil walidaini wa sabbihima mubasharatan aw tasabbuban. Diharamkannya melaknat kedua orang tua, dan juga diharamkan mencaci atau menghina atau mengejek keduanya. Mubasyaratan, baik langsung, atau tasabbuban, ataupun menjadi sebab orang tua kena laknat. Apa yang dulu? Ada titik lainnya. Ada orang angkat 7 kopi masuk ke dalam, beranang-ranang jadi. Ya. Baik. Jadi haram, ya, haram melaknat, mencaci kedua orang tua langsung ataupun hanya menjadi penyebab orang tua sendiri kena laknat orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu, yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimina wa himayatihim min tatbiqil hadd asy-syar'i 'alaihim wa tahrimur ridha bil bid'ah. Diharamkannya menolong para pelaku dosa, dan diharamkan pula melindungi mereka dari ditegakkannya hukuman yang sesuai syariat atas mereka, dan diharamkan pula ridha dengan bid'ah. Untuk mereka ridha saja tidak ikut melakukan, tapi ridha dia dengan bid'ah, maka dia termasuk telah melindungi bid'ah, telah termasuk ridha dengan bid'ah, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak dalam syariat kita. Kalau yang berbuat itu orang lain, oh, angkat, bawa ke aparat. Tapi kalau hari kerabatnya, capek-capek baik ikuti orang, ini termasuk yang benar. Kalau orang lain, dia bergegas menegakkan hukum. Kalau keluarganya atau tetangganya atau kaumnya, dia usahakan agar jangan sampai kena.
Al-khamisah yang kelima, tahrim at-tasarruf fi hududil ardi bi taqdimin aw ta'khir. Haramnya merubah batas-batas tanah dengan memajukan atau memundurkan. Dan bisa jadi pelakunya bukan pemilik tanah, tapi ada orang yang ingin mengadu domba. Si A dan si B tanahnya bertetangga, masuklah si C tanpa sepengetahuan, dia geser batok tanah ini ke arah salah satu dari keduanya sehingga menimbulkan pertengkaran antara keduanya, menimbulkan permusuhan. Sama dia kena laknat, walaupun dia tak dapat tanah. Apapun yang jelas, kalau dia merubah batas-batas tanah, maka dia dikenakan laknat. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah banyaknya sekarang ini. Alangkah banyaknya sekarang ini. Bahkan sudah bersertifikat pun tanah, masih bisa orang menggugat dan mengganggunya, padahal dia tahu tanah ini memang hak si fulan. Gaduh saja kau bisa dengan rumah disari rumah, ya, nauzubillah. As-sadisah yang keenam, faedah yang keenam dari sini, jawazul la'ni anwa'il fusaq li ajli zajri 'anil ma'asi. Li ajli zajri 'anil ma'asi. Bolehnya melaknat beberapa macam pelaku dosa atau orang-orang fasik dengan tujuan untuk mencegah dari berbuat dosa. Nah, manusia kalau diberi ancaman, dia akan takut. Ya. Allah melaknat orang yang begini. Saya tak mau dilaknat Allah. Maka dia berusaha menjauhi perbuatan tersebut. Ya. Ini yang disebut al-wa'id. Al-wa'id itu ancaman. Allah sampaikan ayat-ayat ancaman. Rasulullah SAW sebutkan hadis-hadis ancaman dengan tujuan agar umatnya meninggalkannya. Ya, agar umatnya meninggalkan perbuatan yang diancam pelakunya dengan laknat, dengan neraka dan segala macam. Dan ini yang disebut dengan penjelasan hukum, bukan memvonis. Allah melaknat siapa yang merubah batok tanah. Itu hukum, tidak main tujuh hukum. Maka barang siapa yang pernah melakukannya atau ingin melakukannya, hendaknya mengambil hadis ini agar takut melakukannya. Nanti jangan marah-marah, Ustaz ini dia bohong saja. Ya. Nah, kalau vonis beda. Pulang kamu dilaknat Allah. Nah, itu menuju hidup namanya. Tapi kalau hanya menyebut sifat, tidak tujuan, itu penjelasan hukum. Siapa yang merubah batok tanah dilaknat oleh Allah, ini penjelasan hukum. Tapi kalau dari atas meja ini atau mimbar, si fulan itu dilaknat oleh Allah karena dia merubah batok tanah, itu namanya vonis. Itu yang tak boleh. Kalau penjelasan hukum wajib, barang siapa yang kentut batal wudunya. Wah, Ustaz nyindir saya. Ini hukum. Tapi kalau Ustaz bilang, hai bulan kamu kentut, enggak Ustaz, iya kamu kentut, itu vonis. Ya, kalau dibedakan, nanti jangan katakan, oh salah saya dulu Ustaz sama. Enggak. Ya, gitu. Paham ya? Fa'tabiru ya ulil absar. Apa arti fa'tabiru ya ulil absar? Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal.
Bukan alhamdulillah sudah selesai berdoa, bukan. Fakta beliau dalam surat Al-Habib materi yang bukan itu artinya. Ya, fakta beliau ambillah itu pelajaran. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya. Masya Allah. Ya. Saya dulu ke WA ya. Ini sudah masuk sesi tanya jawab saja. Saya hidupkan dulu. Setelah kajian ini bisa saya matikan soalnya kalau dihidupkan mengganggu, masuk ini telepon, SMS, Anda menang dia ini dia itu. Insyaallah. Baik. Tanya jawab ya. Baik, jadi boleh menyebutkan laknat terhadap pelaku-pelaku dosa tertentu ya, dengan tujuan mencegah mereka melakukan dosa, mencegah manusia melakukan dosa tersebut ya. Seperti ayat wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Itu ancaman agar orang yang curang ini segera berhenti, dan orang yang tidak berbuat curang agar tetap menjauh dari perbuatan tersebut. Kalau dilakukan dan dia tidak bertobat, maka betul ditimpakan kepadanya. Dan itu bukan vonis, itu namanya ayatul wa'id, ayat ancaman. Ya, sama dengan syirik, diancam dengan kekal di neraka agar orang yang berbuat syirik segera meninggalkan kesyirikan tersebut. Ya. Baik, mungkin sudah masuk ya. Insyaallah semoga bisa dijawab, kalau tidak bisa ya alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kalimat apakah hal tersebut termasuk syirik jika kita percaya jauh atau hal lain termasuk yang saya kasih mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara ringkas ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamimah itu jimat untuk melindungi anak ya dari ain, yang kita jelaskan dalam beberapa yang lalu. Meyakini benda ini melindungi tanpa dalil itu adalah syirik. Ya. Pakai benang 7 warna, pakai gelang besi putih, pakai dasut apa ya? Apa dasut? Bawang putih tunggal. Itu laki-laki jantan karena dasut. Kalau yang betinanya nisut. Ya. Ini atau meyakini benda-benda tertentu ya hanya dengan katanya ini termasuk kesyirikan untuk perlindungan apa saja. Nah, untuk perlindungan apa saja. Jadi kita butuh dalil. Nah, umumnya sesuatu yang diberkahi yang disebut di dalam Al-Quran itu tidak disukai oleh jin memang. Ya, dan kita harus paham bahwa yang melindungi kita dari gangguan syaitan itu bukan benda-benda itu. Misalnya minyak zaitun itu tidak disukai oleh jin, tapi yang melindungi adalah Allah SWT. Melindungi adalah Allah SWT. Termasuk ruqyah. Ruqyah itu bukan ruqyahnya yang punya kekuatan, tapi adalah Allah SWT. Ruqyah itu cara yang Allah syariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT. Makanya salah satu syarat ruqyah tidak boleh meyakini bahwa ruqyah ini punya pengaruh sendiri. Pengaruh itu terjadi adalah dengan kehendak Allah SWT. Kalau tidak Allah kehendaki maka tidak berpengaruh. Maka jangan bergampang-gampang meyakini bahwa benda ini mengusir setan, mengusir jin. Ya. Akhirnya terima jimat ini, daun ini, batu ini, kayu itu,
Nah, ini pengusir setan ini, itu harus ada dalilnya. Ya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah kita tetap dengan imam yang sudah berbeda-beda bila sholat atau yang lain? Tetap boleh, ya, boleh mengikuti imam yang sudah. Tidak pengaruh pada sah tidaknya sholat kita. Dosa dia tidak pindah kepada kita. Maka jadi imam sholat itu berat. Imam kalau dia salah dalam ininya, dalam sholatnya, dosanya dia menanggung sendiri. Ya, kalau sholat orang ini rusak gara-gara dia menanggung dosa semuanya. Ya. Ini bukan masalah keren atau tidak, soal jimat ini. Soal jadi imam. Nah, makanya kita harus belajar, terutama untuk belajar bisa jadi imam sholat, bisa jadi imam sholat. Apalagi kemarin Ramadan kan, ya banyak yang ngotot jadi sholat di masjid, siapa tahu karena takut jadi imam di rumah sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manakah yang lebih baik dalam hal menyumbangkan sebagian harta kita untuk pembangunan, untuk penuntut ilmu, atau mana yang lebih baik dari kedua di atas Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Waktu kita masih saya tadi dari kode-kode baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan walaupun tak berkaitan dengan tema ini bagus ya. Untuk pembangunan atau untuk ilmu? Untuk ilmu misalnya untuk guru, untuk murid yang menuntut ilmu, ya, atau untuk kegiatan penyebaran ilmu, ya, kajian agama, mana lebih baik? Jadi begini pertanyaannya, kalau lebih baik itu lebih baik adalah membiayai penyebaran atau penuntutan ilmu. Tapi kita harus adil. Kita ini kadang-kadang tidak adil gitu. Untuk pembangunan banyak sumbangan, untuk kegiatan keilmuannya sedikit sumbangan. Nah, contoh mengkader seorang anak, dengan membiayai dia belajar, dia bisa hafal Quran, hafal hadis, belajar ilmu agama, lalu dia mengajarkan pula kepada manusia. Pahalanya sangat panjang dan jauh lebih banyak dibandingkan menyumbangkan harta hanya untuk masjid. Setelah itu masjid tidak ada kegiatan karena tidak ada dana. Ya, masjid ini paling tahan berapa tahun kira? 50 tahun tahan. Habis itu diganti dengan yang lain mungkin. Salah satu contoh masjid Agung kita yang lama itu tahun 85 kalau nggak salah berdirinya. 2010 sudah diganti, rusaknya 2007. Taruhlah 30 tahun, ganti dari pondasinya semua diganti. Tapi ilmu yang dibantu oleh seorang yang memiliki harta agar si fulan bisa belajar, agar si fulan bisa menyebarkan ilmu. Ilmu ini kemudian diamalkan oleh orang yang kita tidak tahu siapa saja yang mengamalkannya. Apalagi disiarkan melalui media, televisi, surat TV, radio. Kemudian ada orang-orang yang entah di bagaimana bumi ini mendapatkan hidayah dari kajian ini. Maka setiap orang yang punya saham, termasuk memberikan hartanya, memberikan HP, memberikan kamera, dia ini dengan tersiar suatu ilmu agama, maka pahalanya akan sangat besar. Maka kita bukan mencela orang yang menyumbang untuk pembangunan fisik saja tidak, tapi mengajak untuk bersikap adil agar pembangunan manusianya juga dibantu. Walaupun uangnya habis, tapi tidak habis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita menganggap bahwa uang operasional, uang membiayai seorang belajar itu adalah uang habis, maka kita masih perlu kita perbaiki. Ya. Karena sesungguhnya harta seorang manusia itu adalah harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia simpan itu akan diperbudak oleh ahli waris. Wallahu ta'ala, ya. Maka saya pernah menyampaikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain itu, bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Adiknya tidak bekerja, adiknya belajar, hadir ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang bekerja mencari nafkah dia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Menerjemahkannya ke Indonesia agak sulit memang, tapi artinya gini, jangan-jangan engkau diberi rezeki disebabkan dia menuntut ilmu, Allah beri engkau rezeki sehingga engkau bisa memberi adikmu nafkah. Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung 3 makna. Pertama, beliau mengkhabarkan kepada orang ini bahwa kamu itu diberi rezeki disebabkan dia. Allah memberi kau rezeki sebab engkau menafkahi dia. Maka jangan mengeluh. Itu maksudnya. Yang kedua, ya, adalah doa. Nabi mendoakan semoga engkau diberi rezeki disebabkan engkau menafkahi adikmu yang menuntut ilmu. Kemudian makna yang ketiga, Nabi mencela karena dia mengeluh. Ya, taubih, celaan terhadap dia karena dia mengeluh. Mengeluh telah membiayai adiknya menuntut ilmu. Maka antum imbangkan. Antum jangan anggap antum membiayai operasional dakwah, uangnya habis, berarti sia-sia uang itu. Bisa jadi pahalanya jauh lebih besar. Bisa jadi pahalanya jauh lebih besar. Dan menyebarnya ilmu itu jauh lebih bermanfaat. Bahkan seandainya tidak ada masjid, kita masih bisa punya tempat lain untuk kajian, ya kan? Tapi kalau ada masjid, nggak ada kajian, sholat jamaah nggak ada, kajian nggak ada. Termasuk dalam hal ini membiayai operasional masjid, misalnya menggaji imam, agar apa? Agar ada kegiatan makmur. Memakmurkan masjid lebih pada kegiatannya, sholat jamaahnya. Andaikan masjid kita ini dari batang pisang, batang kelapa, tonggak-tonggaknya, kemudian pakai dinding tadia, gedek kata orang Jawa, kemudian lantainya tanah berpasir. Ya. Lalu kita adakan kajian ilmu, kita kayak sholat jamaah, kegiatan-kegiatan keagamaan, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tauhid, kita telah memakmurkan masjid, walaupun masjid kita apa adanya. Namun orang yang membangun masjid dengan megah namun tak pernah menghidupkan kegiatan masjid, dia telah meruntuhkan masjid, walaupun dia membangunnya secara zahir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga, berarti 72 orang masuk neraka. Apakah 72 orang ini kekal dalam neraka atau dihisab? Ya. Baik, perhatikan. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa beliau mengatakan umat beliau akan berpecah belah menjadi 73. Kabar Nabi SAW, apa mungkin dusta? Tidak mungkin, pasti terjadi. Nah, beliau menyebut dalam hadis ini ummati.
ada iman, kekal nggak di neraka kalau diazab? Tidak. Sudah terjawab. Cuma ini merupakan hadis ancaman juga, agar kita jangan sampai masuk salah satu dari 72 golongan tersebut. Makanya jauh hari disampaikan oleh Nabi SAW sebelum perpecahan terjadi, disampaikan oleh Nabi SAW agar kita jangan sampai masuk ke dalam salah satu dari 72 golongan yang diancam neraka tersebut. Dan orang yang masuk ke situ agar segera keluar, agar tidak kena hukuman, yaitu masuk neraka. Jadi hadis ini hadis ancaman, bukan vonis. Nah, selagi kita itu tahu kita salah, segera tinggalkan. Makanya beliau jelaskan yang selamat satu itu yang mana? Bukan namanya yang disebutkan si fulan dan si fulan, si fulan dan si fulan, kan? Tapi kriterianya. Yang selamat itu orang yang menempuh jalanku dan para sahabatku. Tabiat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang menempuh jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Karena di zaman beliau dan para sahabat beliau, Islam itu satu, tidak bercabang. Islam itu murni. Jadi kalau ingin masuk surga, tidak terkena ancaman neraka, ikuti mereka. Inilah yang namanya al-manhajus salafi atau manhaj salaf. Ya Allah Ta'ala. Ini waktu kita masih ada ya. Ya, baik, kita Masya Allah, ini bahannya kita ringkas saja ya. Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Karanganyar, Jawa ya, bahwa di rumahnya dia ada teman dan anak yang agak kecil, semuanya merokok. Tapi saya melarang untuk minum khamar di rumah saya. Minum khamar itu di mana saja diharamkan, bukan hanya di rumah saya. Ya. Oh, ya. Saya hanya merokok di rumah saya. Apakah merokok itu perbuatan mungkar? Mungkar sekali. Ya, perbuatan mungkar, mubazir, tidak bermanfaat, membahayakan diri dan orang lain. Tidak ada satupun dokter yang waras di dunia ini, mukmin maupun kafir, mengatakan rokok itu sangat besar manfaat. Bahkan mereka semua mengatakan tidak ada manfaat. Ya, ada dalam satu batang itu, kata Adi Paru-Paru, lulusan Jepang dulu, dia mengatakan dalam satu batang itu ada jenis 4.000 jenis racun. Baik, apakah merokok itu perbuatan mungkar? Iya. Dan jika teman dan anak yang agak kecil merokok, apakah saya mendapatkan dosa? Iya, karena Anda membiarkannya dan memberikannya tempat untuk merokok. Berdosa, karena termasuk tolong menolong dalam dosa dan dalam taubat. Baik, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah hukum memakan daging ayam bekas berobat bedah ayam? Haram. Tapi si penyembelih baca bismillah, walaupun dia baca bismillah, sembelihan ini jelas untuk selain Allah. Dan bagaimana hukum salat belakang penyembelih tersebut? Tidak boleh, ya, karena dia melakukan dosa besar, yaitu kesyirikan besar. Mohon penjelasannya ya. Ini sudah saya jelaskan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz, saya mau tanya hukum pakan gadai sawah. Nah, ini sudah ada dalam video ya, yang cukup panjang. Silakan cari di Surau TV, karena ini akan makan waktu yang cukup panjang menjelaskan. Intinya haram, ya.
mau berapa tahun saja, ya, mau hanya dapat beras saja, terserah. Pokoknya asalkan kalau ada yang ada keuntungannya, sawahnya diambil oleh orang yang punya emas, ya, dia manfaatkan selama sekian tahun, tetap semua ada dalam video tersebut. Karena ini tidak cukup waktu kita untuk menjelaskannya secara detail. Assalamualaikum. Dan hukumnya kalau tanaman seperti pisang yang anak-anaknya berkembang sendiri dan banyak dahan pohon yang tidak masuk ke tanah milik tetangga, karena tanaman itu ditanam di rumah yang lama di dekat perbatasan tanah, kemudian dijual ke orang lain. Ya, ini harus ada kerelaan sebelum kita menanam sesuatu di batas tanah. Harus izin tetangga dan dijelaskan. Kalau tumbuh di tanah dia dan itu bukan di tanah, maka itu milik tetangga, karena yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Anda menanamnya di tanah tetangga, Anda wajib memindahkannya, karena itu hak tetangga, ya, milik Anda, tapi Anda tanam di tanah orang, ya, tak boleh. Allah taala. Mic-nya wireless yang bagus saja kan. Kadang-kadang bibir saya kena ini gimana gitu, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada batang pohon tetangga, batang buahnya condong, batang buahnya atau ranting buahnya itu condong ke tanah kita? Nah, buah itu hasil dari pohon atau hasil dari tanah kita? Pohon orang di sebelah kan, ya. Makanya di sini penting kembali menjaga komunikasi dengan tetangga. Ketika akan menanam sesuatu di batas tanah, perjelas statusnya nanti. Ya, kalau dia menjorok ke sebelah, sudah buah yang ke sana, yang ke tanahmu saya ikhlaskan, tapi dia juga harus ridho. Pohon ini mengganggu tanahnya, kalau dia tak setuju nggak boleh. Lalu bagaimana batas tanah? Semen, pagar beton misalnya. Pagar beton kan tidak bercabang. Nah, pohon ini perlu hati-hati. Makanya jangan bermusuhan dengan tetangga. Kadang-kadang kita bermusuhan dan sengaja dalam pohon lagi geser. Ya. Jadi nggak boleh, harus izin. Apakah kita boleh mengambilnya tanpa izin sama yang punya? Tidak boleh, izin. Dan sebaiknya juga yang punya, kalau sudah tahu seperti itu, dia harus ikhlas untuk tetangganya atau tidak tebang pohonnya. Ya, bikin tanam pohon yang tidak ada cabangnya, lurus dia ke atas. Apakah seorang yang sering jatuh dalam dosa yang sama masih bisa dikatakan orang bertauhid? Ya, selain dosa syirik, jika dia justru dia melakukan dosa, dia takut, dia tobat, dia melakukan dosa lagi, tobat lagi, melakukan dosa lagi, tobat lagi, dia orang bertauhid, karena dia bertobat kepada Allah, dia takut azab Allah. Ya, nah gitu. Berulang-ulang, lalu dia bertobat lagi, dia tahu Allah mengampuni dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah.